Lulus kuliah. Kayaknya lulus kuliah tuh salah satu hal yang bikin perasaan campur aduk ya. Di satu sisi akhirnya merdeka dari tugas sama ujian, tapi di sisi lain harus menghadapi realita. Kalau masa belajar itu udah selesai, udah harus jadi orang dewasa dan mulai nyari duit sendiri. Waktu lulus kuliah di tahun 2021 dulu, itu gue sempet ngalamin yang namanya kuliah online. Dari semester 6 sampai wisuda. Nah, buat kalian yang pernah ngerasain kuliah online, pasti relate nih. Kuliah rasanya jadi nggak seserius waktu offline. Kalau kuliahnya jam 9, bangunnya jam 8.59. Buat join Zoom, abis itu lanjut tidur lagi. Terus waktu ujian juga jadi nggak semenyeramkan waktu ujian offline. Tinggal buka laptop, di bawah ada buku, di kiri ada catatan temen, dan di kanan siapin HP buat WhatsAppan sama temen. Jadinya waktu ujian, bukan nyiapin materi, tapi nyiapin cara gimana supaya nanti ujiannya jadi gampang. Dan akhirnya, setelah lulus kuliah, jadi ngerasa nggak bisa apa-apa. Kayak yang belum siap buat terjun ke dunia kerja. Gue juga waktu itu ngerasa, kalau transisi dari kuliah ke kerja itu drastis banget. Kayak nggak ada persiapan apa-apa. Dan juga gue ngerasa kayaknya opsi yang bisa dipilih itu cuma ada dua. Antara lanjut S2 atau kerja. Padahal ada banyak pilihan yang bisa teman-teman ambil nih setelah mendapatkan gelar sarjana. So, pada video kali ini, gue mau ngebahas nih opsi apa aja yang bisa kalian lakuin setelah lulus kuliah. Harapannya, setelah nonton video ini, kalian jadi tahu nih, ada beberapa pilihan yang bisa dilakuin setelah lulus kuliah. Nah, kayak gue cuma tahu lanjut S2 atau apply kerja. Di sini, gue nggak bilang kalau lanjut kerja itu salah. Karena kalau ngomongin data, sekitar 60-70% mahasiswa yang lulus kuliah, mereka akan lanjut buat kerja di Indonesia, menurut data dari BPS. Tapi nyatanya teman-teman, selain kerja di Indonesia, ada banyak yang bisa teman-teman lakuin nih. Kayak misalnya kerja di luar negeri, lanjut studi buat dapat kerja di luar negeri, traveling, bikin bisnis, atau jadi professional child kayak Bobi Saputra. Pertama-tama gue mau bahas tentang kerja dulu nih. Waktu lulus kuliah dulu, gue cuma tahu kalau mau kerja ya pastinya di Indonesia. Paling kalau kalian benar-benar beruntung tuh, terima di perusahaan internasional, terus visanya disponsorin sama mereka, kalian bisa kerja di sana. Tapi faktanya, kalau mau nyari kerja di luar negeri, teman-teman bisa mulai nyari program-program kerja yang ditawarin sama suatu negara. Kayak misalnya daftar WHV di Australia, Ausbildung atau Au Pair di Jerman, dan masih banyak lagi. Jadi di sini, chance teman-teman buat keterima kerja di luar negeri akan jadi jauh lebih besar. Dan menariknya lagi, dari pengamatan gua, makin sini tuh makin banyak nih adik kelas gua di ITB yang prefer buat WHV di Australia daripada kerja kantoran di Jakarta. Selain program-program tadi yang gua sebut, teman-teman juga bisa pertimbangin nih buat lanjut studi. Realitanya, kalau kita lihat perguruan tinggi Indonesia di kancah internasional, itu nggak ada apa-apanya. Univ yang benar-benar top di Indonesia aja masih belum tembus 100 besar, masih di 200-an bahkan. Sedangkan negaranya si Upin Ipin aja udah ada universitas yang ranking 60 dunia. Jadi kalau teman-teman punya cita-cita buat kerja di luar negeri, teman-teman bisa mulai dari lanjut studi dulu nih. Di sini logikanya, coba teman-teman pikir, ngapain negara-negara maju yang punya universitas bagus itu ngerekrut lulusan dari negara lain yang kasarnya itu nggak lebih pinter dari negara mereka sendiri. Udah gitu harus bayar lebih, harus sponsorin visanya. Kan bocengli ya buat si perusahaan. Jadi gue review sedikit dulu kali ya. Selain kerja di Indonesia, teman-teman juga bisa consider buat kerja di luar negeri. Dan buat kerja di luar negeri, ini ada dua cara ya. Teman-teman bisa langsung daftar program kayak misalnya WHV, Ausbildung, dan lain-lain. Atau cara kedua, teman-teman bisa mulai dari kuliah di negara yang dipengenin sambil belajar bahasanya. Next, opsi ketiga, yang lagi populer, yaitu masuk ke jalur entrepreneur. Kalau kita lihat data dari BPS, ada sekitar 5-10% fresh graduate yang masuk ke jalur ini. Tapi menurut gua pribadi, bangun bisnis ini jadi opsi yang paling susah ya. Dibutuhin keberanian yang besar buat ngelakuin ini. Buat yang mentalnya gak kuat, yang ada malah jadi ngerasa gak secure. Tambah lagi kalau kurang support dari keluarga. Nah, buat kalian yang pengen nyoba bisnis tapi takut, kalian bisa jadiin bisnisnya sebagai sampingan dulu. Jadi tetap punya pekerjaan utama. Tapi buat teman-teman semua yang ngerasa darahnya tuh darah bisnis banget, udah punya small business dari kuliah, nggak ada salahnya buat ditekunin. Apalagi kalau emang orang tua kalian itu udah support nih dari awal. Selanjutnya ada traveling. Akhir-akhir ini gue lagi belajar bahasa Jerman. Dan selain belajar bahasa, gue juga sedikit-sedikit nyari tahu tentang culture mereka. Dan ternyata banyak dari mahasiswa sana yang lulus kuliah itu planning buat traveling keliling dunia. Mindsetnya di sini, masa muda itu dinikmati. Jadi nyari pengalaman sebanyak-banyaknya. Tapi kalau dipikir-pikir, enak ya jadi orang-orang Eropa
Lulus kuliah tuh udah punya tabungan yang bisa hidup 1 tahun di negara Southeast Asia, kayak Indonesia, Thailand, atau Vietnam misalnya. Kalau lulusan Indonesia, kayaknya agak jarang ya yang mau traveling setelah lulus kuliah. Next, ada ngambil gap year. Gap year yang gua maksud di sini buat ningkatin portofolio. Kayak misalnya, mau ngambil sertifikasi CFA. Nah, nantinya harapannya setelah punya tambahan portofolio, kualifikasi atau value teman-teman bakalan naik nih. Jadi lebih dilirik sama perusahaan. Apalagi perusahaan-perusahaan di industri yang job vacancy-nya tuh sedikit. Kalian jadi bisa lebih nonjol dibandingin aplikan yang lain karena ada sesuatu yang mereka nggak punya. Terakhir ada professional child. Ini disclaimer ya, hanya berlaku buat kalian-kalian yang punya orang tua konglomerat. Yang uang kuliahnya aja udah setara gaji manajer atau direktur suatu perusahaan. Kayak misalnya Bobby Saputra nih, anak yang punya Aqua. Oke teman-teman, jadi tadi ada 6 ya opsi yang bisa teman-teman pilih setelah lulus kuliah. Di sini, apapun yang teman-teman pilih, itu nggak ada yang salah. Yang salah itu kalau teman-teman tuh ngikut planningnya orang lain nih. Teman-teman harus bisa tentuin nih, jalan mana yang mau dipilih. Karena nantinya, keputusan yang kalian pilih akan berpengaruh di hidup kalian ke depannya. So, sekian aja video kali ini. Kalau teman-teman ada yang punya plan lain setelah lulus kuliah, boleh banget share di kolom komentar buat kita diskusi bareng. Oke teman-teman, jangan lupa like video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!